teman-teman, di sini kita kedatangan pelanggan pertama kita di pagi ini. Bos, kenapa ada masalah apa keluhannya? Jadi gini, saya mau ganti karbu. Kan saya pakai PE sini. Ya. Tapi standar gitu. Ya. Mau diganti lagi sama Orion gitu. Oh, yang Orion. Itu kenapa kendalanya? Apa kurang atau gimana, mau diganti lagi? Iya gitu. Kalau di gas itu gimana ya? Pokoknya nggak pas lah. Oh, tenaganya? Iya, jadi kurang tenaganya itu. Nggak seperti biasanya. Oh, oke, siap. Ya. Baik, teman-teman, kita kedatangan pelanggan pertama dengan keluhan tenaga nggak ada karena motor ini udah diganti dengan karbu PE. Nah, pelanggan saya diminta diganti lagi sama karburator bawaannya nih, Honda Beat karbu nih. Keluhannya katanya ketika pakai karbu PE 28 nih yang dipakai. Ketika dipakai karbu PE ini, dia berharap tenaganya akan semakin besar. Nah, cuman kebalikannya, tenaga jadi nggak ada. Terus pas top speed nih, dikala gas tinggi, justru kebalikannya, dia malah ngeden gitu motor tuh, nggak laju kencang gitu, semacam narik aja gitu motor tuh, berat. Nah, ternyata memang kalau kita perhatikan antara karbu ori dan karbu PE itu memang jauh perbedaannya. Nah gitu, karena PE ukuran 28, jadi sama konsumsi bahan bakar itu yakin semakin boros ini motor. Kasihan kan BBM sekarang naik, tambah lagi karbu PE malah makin boros. Intinya bikin sakit, tapi sakitnya di dompet. Oke, cekidot kita ganti dan saya akan memberikan tip-tip kepada Anda. Siapa saja teman-teman yang mau diganti karbu PE, ya mungkin bisa jadi sumber referensi. Oke, ikuti video kami selanjutnya.
nih karburator PE. Mereknya apa ya ini? Kita lihat sama-sama. Nih mereknya itu Keihin, cuman dia itu bukan Keihin ori ya. Ini lokal, kurang lebih harganya sekitar 200. Pokoknya di bawah 200 ini kurang lebih harganya. Nah, ini pelanggan saya itu harap-harapnya pakai karbu ini supaya tenaganya itu lebih besar, tapi kebalikannya ya. Ini bukan malah bertenaga, kebalikannya tenaga malah makin berkurang. Apa sebabnya? Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan dengan sepengetahuan saya. Mohon maaf, bukan untuk mengajari ya, ini hanya sharing saja, mungkin seperti itu. Hanya sharing saja. Jadi kesimpulannya, karburator ini memang enggak cocok dengan motor mesin 110 cc. Nah, karena ini didesain memang untuk cc-nya yang di atas 100. Apalagi ini dipasang di motor matic nih, di karbu. Otomatis kalau ingin pakai karbu ini harus ada perubahan-perubahan di mesinnya, itu harus ada modifikasi. Di antaranya tekanan kompresi dinaikkan, itu bisa. cc juga harus dinaikkan. Nah, ada lagi selain kompresi, cc yang harus diperhitungkan itu pengapiannya juga. Belum tentu kan karburator yang ori dengan karburator yang ini robahan Keihin PE, belum tentu apinya itu pas buat membakar bahan bakar, campuran udara dan bahan bakar yang dihasilkan oleh karburator ini. Jadi intinya, dengan beranggapan atau beropini dengan memakai karburator gede, motor berharap makin gede tenaganya, salah. Ini buktinya. Nah, yang terjadi bukan malah tenaganya lebih besar, justru kebalikannya gitu. Yang perlu motor itu supaya tenaga besar itu keseimbangan, kalau menurut pengalaman saya itu. Pokoknya semuanya stabil, semuanya seimbang. Dari mulai campuran bahan bakar dan udara itu harus pas. cc harus juga pas dengan tipe karbu, dan pengapian juga harus pas. Kalau terlalu kecil pengapian nggak bisa membakar kan, konsumsi bahan bakarnya itu kalau memang besar yang dikeluarkan dari karbu tersebut, ya mungkin dia tidak akan sempurna terbakar. Jadi kesimpulannya, bagi adik-adik, bagi teman-teman siapapun lah, tapi kebanyakan para adik-adik ya, SMA, SMP, biasanya berharap tenaga motor besar dengan cara ganti karbu ini. Nah, saya bilang bukan karburatornya ini jelek, cuman yang jadi masalahnya itu enggak seimbang, enggak pas dengan motornya gitu. Itu masalahnya. Jadi perlu berpikir lagi ya, perlu diingat-ingat lagi, kecuali mau pakai karburator ini, cuman nanti ada perubahan-perubahan juga di mesinnya itu, terutama di engine-nya itu, dari mulai noken asnya, dari mulai pistonnya, dan setting pengapiannya juga, supaya stabil semuanya, seimbang semuanya. Nah, itu baru akan menghasilkan tenaga yang besar. Oke, kita lanjut, kita pasang dulu dengan karbu yang orinya. Nanti pelanggan saya akan seperti apa, nanti pelanggan saya apakah dia ada perubahan yang diharapkan, maksudnya yang diharapkan itu kembali tenaganya itu seperti standar atau gimana. Kita langsung eksekusi dan kita langsung pasang. Oke, cek di dot. Oke, teman-teman, kita buktikan ya pakai alat ukur ini. Ini ukuran karbunya berapa nanti akan tertunjuk ya oleh skala Vernier ini, alat pengukur ini. Kita cek dalamnya. Kita berapa ya angka yang dihasilkan. Nah, ini menunjukkan 28 mili. Nah, ini dia. 28 mili. Nih, penturinya itu memang besar ini. Nggak cocok dengan cc yang kecil. Kalau berharap ingin lebih besar tenaga, ya berarti teman-teman harus memperhitungkannya dulu. Nah, kita bandingkan dengan karburator yang standar. Berapa ukuran penturinya? Kita cek. Oke. Dia hanya menunjukkan angka 24, 3,5 mili. Nah, intinya kalau dibulatkan itu 24 lah, 24 mili.
Jadi kesimpulannya terlalu besar 2 kali lipatnya kalau pakai karburator itu. Jadi teman-teman mohon diperhatikan ya, kalau memang ada niat pakai karburator itu, maksudnya harus ada settingan-settingan atau perubahan-perubahan di mesin dan lain sebagainya supaya seimbang dan supaya stabil. Terima kasih.